Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi yang menarik dan sekaligus ini penting untuk kita ketahui, yaitu cara merelakan orang yang masih kita cintai. Maksudnya gimana sih ini? Ya bisa saja orang yang kita cintai memilih mengakhiri hubungan di antara kalian dengan catatan hubungan pacaran. Dia memutuskan untuk mengakhiri. Terus kemudian merelakan orang yang masih kita cintai, artinya dia selingkuh. Ya. Jadi kalau yang tadi dia memutuskan hubungan kalian, nah yang kalau yang kedua ini dia selingkuh. Ya kamu udah kecewa, udah nggak percaya lagi, dan kamu memutuskan untuk udahlah mengakhiri hubungan. Tapi sebenarnya di hatimu masih cinta. Nah, masalahnya adalah dia udah beberapa kali selingkuh. Dan menurut saya bagus keputusan yang kamu lakukan itu. Nah, kira-kira bagaimana merelakannya? Ini yang sangat penting. Yang pertama, jangan pernah pura-pura bahagia. Jangan pura-pura tegar. Jangan pura-pura kuat. Nggak apa-apa kok nangis. Waktu saya dekat dengan seseorang sekitar 7 tahun yang lalu, waktu masih lajang ya, saya suka sama seseorang. Saya rasa perjuangan saya kayak berat sebelah, artinya hanya saya yang berjuang. Saya nangis saya nggak bilang oh saya kuat, enggak, saya nangis. Ya normal. Kadang-kadang kalau kita pura-pura kuat, pura-pura bahagia, justru itu akan menguras energi dan tenaga kita. Pikiran kita akan dikuras. Tapi kalau kita nangis, ya plong. Habis nangis plong. Tapi ingat, jangan nangis melulu. Harus bangkit kembali. Jadi yang pertama, untuk engkau bisa merelakan, jangan pernah pura-pura bahagia, pura-pura kuat, tapi menangislah bila itu diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkan hal-hal positif yang sifatnya membangun. Pikirkan itu. Contoh, membangun karirmu, pergaulanmu, komunitasmu, aktivitasmu. Pikirkan itu, kerjakan. Sehingga ada pergantian dari fokusmu tadi ke dia, berubah fokus ke aktivitas yang baru ini. Jadi pikirkan hal-hal positif yang sifatnya membangun, aktivitas yang baru. Maka itu efektif sekali untuk perlahan-lahan engkau merelakan orang yang masih kamu cintai. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk engkau segera move on, maka jangan lagi berharap, berpikir, berusaha untuk menghubunginya. Bagaimana kamu akan healing kalau kamu terus menghubungi dia dengan alasan aku bisa kan berteman, masih teman kok, masih bisa ini. Jangan cari-cari alasan, jangan pakai alasan untuk engkau gak move on. Jangan menghubungi dia supaya engkau move on. Karena kalau kamu masih cinta banget, dengan alasan kalian berteman dan kamu berhak untuk hubungi dia, kamu sedang membohongi dirimu. Dan kamu akan susah move on. Kamu akan susah merelakan. Dan hidupmu akan menurun. Waktumu akan terbuang-buang. Ya, please smart ya. Jangan lagi menghubunginya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Belajar menerima situasi, menerima kenyataan, itu lebih bagus. Kalau memang udah pisah, udah putus, udahlah. Itu realita faktanya. Ketika orang lain tanya, jangan kamu pakai bahasa-bahasa halus. Oh iya, kita lagi sendiri-sendiri dulu. Oh iya, kita lagi ini mengurangi komunikasi. Bilang aja kalau udah putus. Oh, kami udah putus. Oh, kamu gak ada lagi hubungan. Bilang aja gitu. Belajar menerima situasi. Jangan berusaha kamu perhalus situasimu. Itu hanya akan merugikanmu. Itu hanya akan membuat kamu lambat move on. Ya, belajar menerima situasi dan fakta yang sebenarnya. Itu yang keempat. Yang kelima, please maafkan dirimu. Sekalipun mungkin karena kelakuanmu lah akhirnya dia pacarmu itu meninggalkanmu. Akhirnya pacarmu itu minta putus. Mungkin karena kelakuanmu. Mungkin kamu sudah pernah diingatkan, tapi karena kelakuanmu, kesalahanmu, akhirnya kalian pisah atau putus. Nah, pesan saya, maafkan dirimu. Jangan hukum dirimu. Jangan. Siapa di dunia ini manusia yang gak pernah melakukan kesalahan? Siapa? Termasuk dia juga pernah melakukan kesalahan. Salah itu biasa. Yang tidak biasa kalau kamu terus di kesalahan itu. Jadi kalau kamu salah, oke, perbaiki. Kalau kemudian dia gak mau menerima kamu memperbaiki, ya udah, lepaskan. Jadi belajar ya memaafkan dirimu. Maafkan dirimu supaya engkau segera move on. Itu yang kelima. Yang keenam, singkirkan kenangan-kenangan indah kalian itu. Ini yang dulu saya lakukan. Karena saya pikir kalau kenangan ini saya kenakan terus, entah jam tangan, entah sepatu yang dia berikan, entah baju yang dia berikan, kalau ini terus saya kenakan, saya bisa nggak move on, nggak maju-maju, nggak berkembang. Jadi apa yang saya lakukan? Saya kasih ke yayasan. Saya pastikan itu udah bersih ya, tentunya udah dikemas baik. Saya kasih. Lalu apa yang terjadi? Segera move on, cepat move onnya. Ya, jadi singkirkan kenangan-kenangan indah kalian itu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, beritahu dirimu, ingatkan dirimu, kamu pantas bahagia. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari dia. Kamu pantas punya masa depan yang luar biasa. Maka kata-kata itu akan menguatkan kamu. Kata-kata itu akan membuat engkau melangkah maju. Kata-kata itu akan membuat engkau move on secepat mungkin. Kamu pantas bahagia. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, please coba buka hatimu terhadap orang lain. Siapa tahu ternyata dari dulu ada seseorang yang menyukaimu dan kamu gak tahu. Karena kamu bucin. Nah, selama orang itu baik, seiman, kerja keras, disiplin, jujur, kalau dia suka sama kamu, please buka hatimu. Supaya kamu segera move on. Supaya kamu merelakan orang yang kamu cintai. Dan yang kesembilan, mulai bersyukur. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Aku ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Aku percaya tidak ada sesuatu yang terlepas dari pandanganmu, tidak terlepas dari rencanamu. Aku percaya rencanamu luar biasa, ajaib atasku. Mulai bersyukur. Itu akan buat engkau segera move on, cepat move on. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, perbaiki ibadahmu. Rajin beribadah, perbaiki jam doamu, rajin berdoa, perbaiki ibadahmu, amalmu, sehingga kerohanianmu akan terbangun, terbentuk, sehingga kamu jadi lebih kuat
lebih tegar dan menerima kenyataan. Itu akan buat kamu segera move on, merelakan orang yang masih kamu cintai. Oke, tetap semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.